Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu, Bang Nabi Luga. Kalau Oten nggak berani hina, nggak mau hina ya coba. Jadi biasanya, masuk Islam coba Bang Luga, masuk Islam, saya yang dampingi Bang Luga nih. Nggak ada yang berani hina Bang Luga. Ya. Begini Bang, saya ini bukan karena dihina saya takut. Saya ini pendukungnya sorga. Jadi jauh lebih besar. Jadi saya tidak perlu tidak perlu dukungan siapa-siapapun. Kenapa saya bilang pendukungnya sorga dan gereja karismatik, pendukung saya juga besar. Jadi bukan karena saya dihina saya jadi minoritas, salah. Saya dihina, buktinya saya kan sampai hari ini kan tidak bisa dikalahkan oleh mereka karena memang kekuatan saya besar, yaitu dukungan gereja karismatik dan sorga. Dan yang kedua, saya juga sudah mendirikan gereja. Saya sudah mendirikan gereja, namanya Gereja King of King, Gereja Raja Segala Raja. Jadi saya tentu punya jemaat yang mendukung di belakang saya untuk membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah mereka tambah benci nih karena saya udah bikin gereja sekarang kan, otomatis pasti kan punya organisasi, punya kekuatan yang jauh lebih besar, kira-kira seperti itu. Nama gerejanya tadi apa Bang Luga? King of the King? Gereja King of King Church, Gereja Raja Segala Raja. Wih, namanya aja keren bro. Iya, namanya aja keren. Tidak sama dengan gereja-gereja yang di sebelah rumah saya ini ya. Apa, biasa aja sih. King of the King. Hebat Bang Luga. Sekali-kali begini Bang Luga, kalau mau naik artinya biar dapat panggung. Ya gimana Bang? Ya halo. Kita sapa dulu nih. Ibu Darni, Ampi, Laura, selamat sore. Sore. Halo, selamat sore. Termasuk Bang Luga. Shalom. Ampi, Laura, selamat sore. Sore. Kristen atau Islam Bang Ampi? Kristen. Gimana Bang Ampi, ada yang mau disampaikan? Silakan. Menurut Abang, Bang Luga itu nabi kah tidak? Kalau kami Islam, kalau kami sebagai Muslim, kami mohon maaf, kami tidak menganggap beliau sebagai nabi. Sama juga seperti saya, dia bukan nabi itu. Nah itu nanti tergantung beliau. Ini dia nih. Inilah namanya calon hamba neraka. Gini loh Bang Ampi, jangan nanyanya ke Bang Hos kan Muslim, jangan nanyanya langsung ke beliau Luga Tambunan. Katanya sama saya, katanya sama saya, Bang Luga, saya tanya karena di neraka masih ada nggak kapling buat saya gitu, nanyanya ke saya. Ada. Kau itu yang nanti masuk neraka Luga kau. Sabar, pelan-pelan Bang Ampi ya, kita jangan saling hina ya. Kalau mau bantah beliau pakai argumen, pakai beliau pakai data. Kita diskusi ya, kita diskusi sampai aja sini. Silakan. Sudah jelas itu ke sini kalau ada nabi itu nabi palsu, itu yang kayak Luga. Dasar ayatnya mana Bang? Dasar ayatnya kalau ke sini nabi palsu, dasar ayatnya silakan. Kita ngomong harus ada datanya. Jangan macet Bang, harus pakai data. Tuh kan nggak ada datanya kan. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya para pendeta kan selalu mengatakan bahwa Nabi sudah tidak ada lagi. Itu kan sebenarnya omongan pendeta, nggak ada ayatnya. Cari, tunjukin hari ini sama saya. Nggak ada, itu nggak ada ayatnya. Tidak ada juga di dalam Alkitab istilah Nabi terakhir, nggak ada. Kalau di Islam ada, di Alkitab nggak ada. Nabi terakhir adalah Yohanes, maka Luga pasti Nabi palsu, itu nggak ada ayatnya. Justru Maliaki 4 ayat 5 dikatakan, aku akan mengutus Nabi Elia.
Nabi Elia ini bukan berbicara kepada sosok seseorang, roh dan kuasa Elia. Gitu. Jadi tidak ada ayatnya, sudah tidak ada lagi. Itu adalah saya diutus Tuhan untuk ikan gereja yang Matius 7 ayat 15 Bang Luga. Matius 7 ayat 15 tidak ada kata Nabi. Tidak dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada nabi. Yoel 2 ayat 28 dikatakan, Yoel 2 ayat 28 dikatakan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, maka anak-anak muda akan bernubuat. Bernubuat adalah pekerjaan seorang nabi. Bahkan di hari terakhir akan muncul lagi nabi. Jadi tidak ada ayatnya, tidak ada dasar ayatnya. Itu cuma ciptaan para pendeta. Makanya saya bikin gereja baru untuk membumi hanguskan gereja kalian. Waspadalah, makanya saya bikin gereja baru untuk menggunakan namaku. Itu sudah kau itu nabi palsu. Tidak ada di situ dibilang bahwa tidak boleh lagi ada nabi. Ya nabi palsu ya ada lah, dari dulu juga ada nabi palsu. Siapa bilang nabi palsu nggak ada? Tapi apakah nabi palsu itu merujuk kepada saya? Kan tidak ada ayatnya. Maka nabi terakhir adalah Yohanes, setelah Yohanes nggak boleh lagi ada nabi. Kan nggak ada ayatnya. Kau cuma ngikutin apa kata pendeta kau. Jangan ngikutin kata firman yang lu dengerin. Tahu pun kadang-kadang. Mana ayatnya? Nggak ada kan? Luga bikin mujizat dulu, Luga bikin mujizat dulu, Luga. Mendoakan orang sakit sembuh. Saya pernah mendoakan sembuh. Juga dengan pemilik anjing. Suara tidak jelas, Luga. Iya. Saya berdoa Tuhan datang. Ya, pernah berdoa Tuhan datang. Malaikat-malaikat datang. Terus apalagi yang kurang? Dari mana malaikat apalagi datang? Yang kurang? Tidak ada orang lihat malaikat datang. Dari mana? Coba berdoa supaya malaikat terbang. Lo makanya panggil apa? Lo kamu aja nggak ada mujizat, ngapain kau nyuruh orang sih? Pendeta kau suruh ke sini deh. Pendeta kau saya tidak mengaku saya nabi. Saya kan tidak mengaku saya nabi. Jadi saya tidak bisa. Ya udah, kalau kau bukan, nah kalau kau bukan nabi, kau diam. Kalau nabi, kalau tahu kamu rakyat jelata, kau diam. Kerjaan rakyat jelata kau diam, bukan ngomong. Kau rakyat jelata, kau ngomong lagi kau. Yang tahu nabi itu cuma nabi. Santai. Kamu rakyat. Kurang ajar kau. Udah rakyat ngomong lagi. Luga. Sok-sok ngajarin nabi lah. Tok. Nggak benar ini. Nabi palsu. Saya rakyat. Kalau saya rakyat, kau. Loh, kau kan bilang diri kau rakyat, kau jualan soto ke sana, jualan kau. Tidak ada yang bilang saya rakyat. Kau yang sendiri juluki saya rakyat, nabi palsu. Kok enak kali kau bilang nabi palsu? Apa tanda-tanda nabi palsu? Itu tanda nabi palsu tuh, Luga itu ngaku-ngaku nabi. Ngaku nabi, bantahan kau dengan mujizat apa? Nabi itu harus dimujizat, bukan dengan congor kau yang bau tai itu. Masa kau bau tai membantah-bantah kenabian orang? Kau harus bikin mujizat. Mana kau bikin mujizat? Kau Mana mujizat? Mujizat Nanti saya kalau kan udah saya nabi. Tahu apa mujizatnya? Kurang aja. Orang ini Bang Luga, nanti kalau udah sampai saatnya, kita udah jalan berdua Bang. Orang ini baru tahu nanti. Orang ini baru tahu nanti. Iya kan? Masuk neraka ke neraka si Yampi nih. Yampi masuk neraka kau ya? Iya betul. Kau yang masuk neraka karena kau ngaku nabi. Kutanya sama kau ya, Amri. Pak Gavin, sebentar. Sebentar. Di dalam Alkitab nggak ada dinubuatkan nabi yang bernama Bang Luga. Aku dengarkan kalian ya, dengarkan kalian. Ketika nabi-nabi kepada Bani Israel diutus,
apa yang dilakukan oleh Bani Israel pada nabi-nabi tersebut? Menghina, mengatakan gila, menolak, iya kan? Menolak, membunuh. Betul. Nah, itu terjadi kepada Bang Luga. Gak usah kalian main-main. Bang Luga ini bisa dibilang penginjil baru. Makanya ku bilang mereka masuk neraka. Kan kami udah dapat penglihatan. Kalau dia bilang dia dapat penglihatan dia nabi, gimana? Kita mau nolak? Siapa yang mengurapi kau? Semua harus jadi penginjil. Siapa yang mengurapi kau jadi nabi juga? Kalau kau mau dia diurapi, sebentar, bisa mengurapi. Kau diam dulu. Iya, siapa yang mengurapi Luka jadi nabi? Yesus yang mengurapi saya. Jadi gini, saya jawab dulu. Siapa yang mengurapi? Mana dalilnya? Kau. Kau pokoknya. Kau agama. Kamu agama. Kau penyembah patung, Bu. Oh, diajarin. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Macet itu. Tadi si Darni bilang, diam dulu kau. Luka kamu kan nabi, jangan signalmu itu, kau pakai mujizat supaya signalmu jangan dulu. lari-lari. Kamu sebagai anak setan, kau diam dulu. Ya Allah ya Karim. Masa nabi baru signalnya lari-lari. Tenang. Iya, diamlah dulu muncul kau. Ku jawab dulu ya. Si Darni ku jawab. Jawab. Nama Luga tidak ada di dalam Alkitab. Lah, Musa juga waktu dia menulis diri sebelum Musa lahir juga nama dia juga nggak ada di dalam Alkitab. Rasul Paulus juga sebelum dia juga jadi penginjil juga namanya belum ada di dalam Alkitab. Nggak ada. Namanya ada Tapi dalam langsung Alkitab. dipanggil. Musa dipanggil. Sebentar. Musa langsung dipanggil Allah. Luga itu namanya saya sudah juga dicatat dalam Alkitab. Saya juga dipanggil Allah. Saya berdoa Tuhan Yesus datang pakai jubah emas di lantai 22 di menara doa. Sabar. Izin Ibu Darni. Makanya kau nggak terkenal lagi. Satu biar nggak rame, santai. Ya, kita santai. Ya, saya bicara dulu ya, jangan dipotong dulu ya. Nabi-nabi itu tidak pernah namanya dinubuatkan dalam kitab suci. Nabi-nabi itu setelah mereka menjadi nabi, setelah mereka menulis kitab suci, ribuan tahun kemudian baru nama mereka dikenal. Nah, saya ini kan nabi dipakai Tuhan. Apakah saya perlu ditulis dalam perjanjian lama? Enggak. Nabi Musa pun tidak ditulis. Emangnya Bang Luga keturunan dari Yahudi? Diam dulu. Keturunan dari Yahudi, Bang Luga. Diam dulu. Sorry Bang. Tidak. Sebentar ya. Tidak ada hukum, tidak ada undang-undang yang mengatakan semua nabi harus dari Israel, itu nggak ada. Tapi semua tidak ada tulisannya seperti itu. Dan tidak ada juga. Tapi kalau dibilang penulis kitab suci berasal dari Israel, iya. Tapi kalau dalam ajaran Kristen tidak ada katanya nabi harus dari Yahudi. Tapi kalau pendeta boleh, kalau penginjil boleh, kalau guru-guru boleh. Enak banget dong penginjil sama pendeta, dia bisa di luar Yahudi. Kenapa harus nabi yang bukan dari Yahudi? Kenapa pendeta boleh? Kenapa penginjil boleh di luar Yahudi? Itu dibikin oleh aturan gereja supaya gereja makan duit jemaat. Ngerti nggak kau? Betul. Supaya duitnya semua sama pendeta. Kayak nggak tahu aja, tak tukang tipu aja kau. Itu kan otak tipu itu. Gini. Sikit aku ya. Bu Darni. Bang Gapai. Tunggu dulu. Ada ayat. Dengar ya. Kisah para Rasul 7 ayat 37. Nabi yang diangkat oleh Tuhan untuk bangsa Israel adalah orang yang berasal dari keturunan bangsa Israel. Untuk bangsa Israel. Iya dong. Mana ada bangsa dari Israel Nabi? Nggak ada. Sebentar. Itu tidak mengatakan Nabi harus dari Israel. Cuma diangkat lagi Nabi di luar Musa dari kaummu. Tapi tidak dikatakan tidak boleh Nabi dari bangsa lain. Ada omongan seperti itu. Kau jangan nambah-nambahin kitab suci. Pendeta kau, karena pendeta kau nggak takut. Kisah para Rasul 7 ayat 37. Kau cari lagi. Kita baca ya. Kisah, dengar ya. Kita pakai dalil, nggak boleh ngarang.
Kisah Para Rasul 7 ya, ayat 37. Nah, ini bunyinya 36, 37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ayo, dari antara orang Yahudi. Ya, Bang Luga kan enggak orang Batak, Bang Luga. Hanya Bang Luga pengikut keturunan tidak Yesus, ada ayat gitu. Tidak ada ayatnya di situ dikatakan bahwa Nabi tidak boleh di luar Israel itu. Iya, tidak dikatakan kalau Nabi tidak boleh hanya dari Israel, itu kau salah. Tidak ada. Gue jawab juga. Kita jadikanlah segala bangsa murid. Sebentar dulu. Aku jawab. Jangan lompat. Aku jawab. Sebentar. Belum. Iya, nanti kau dulu. Bukan. Oke. Masalah ayat, kau diam dulu di situ ya. Nanti kau bicara. Jadi gini, tidak ada ayatnya yang bahwa di luar bangsa Israel nggak boleh jadi nabi. Itu salah. Sulung dari Israel itu benar. Tapi kalau dibilang tidak boleh lagi ada lagi nabi di luar bangsa Israel, pertanyaannya, kenapa kalau pendeta di luar Israel boleh? Kenapa kalau penginjil di luar Israel boleh? Kenapa harus berarti itu kan cuma politik pendeta kau, supaya pendeta kau makan gembel kau. Enggak, gue jawab. Luga nih ngomongannya benar-benar kasar, buset dah. Jangan gitu Pipi. Luga. Kenapa Luga baca cuma Alkitab enggak? Kenapa Tuhan cuma Yesus berkata, sebentar. Iya, kenapa cuma pendeta? Sebentar. Kau tak bukti kan? Sebentar. Tuhan Yesus berkata, ini ngomong Tuhan Yesus loh. Ya, Tuhan Yesus berkata, keselamatan hanya dari bangsa Yahudi. Salah lu, ada lu. Ya, betul. Enggak, nabi-nabi dari bangsa lain boleh suka-suka, tapi itu palsu. Enggak Udah clear. ada ayatnya begitu. Aduh, nambah-nambahin lagi, tolong. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi betul. Sebentar, tapi nggak dibilang nabi-nabi dari Yahudi. Keselamat. Oke, sekarang ke pertanyaan gua. Yang pertama-tama memang. Pertanyaan gua. Apa nama orang yang membawa kabar baik? Dajjal, guru palsu. Nama orang yang Nabi bukan? Betul? Penginjil. Nabi tuh. Ya penginjil juga. Makanya saya bilang kalau cuma artinya itu kan cuma perbedaan frasa bahasa. Tapi jelas kata Tuhan itu. Oh, beda, Bro. Penginjil sama Nabi beda. Sebentar. Artinya keselamatan. Oke, stop ya. Sekarang Terakhir. Artinya tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi. Selesai. Loh, kok kabur dia? Kalian bukan kabur dia. Lari kemana Luga? Bukan lari. Nggak ada dia larinya, nggak pernah Luga lari. Luga, Tidak, mana tidak. kitabmu? Kan kau nabi, mana kitabmu? Jangan kayak gitu, nggak boleh menghujat. Nggak boleh menghujat. Sabar ya. Kami dari tadi sama Bang Luga, kami menghormati. Nggak ada satupun yang menghina, menghujat, nggak ada. Dia menghina pendeta saya, Pak Haji. Nggak gitu loh. Makanya saya serang balik. Iya, tapi dia itu gimana pun kami menganggap di kekristenan dia nabi. Ya udah gitu. Kami Tapi kami hormati. Kekristenan kami tidak menganggap dia nabi. Banggapi. Gak ada umat Kristen mengakui dia nabi. Gini ya. Kalian juga jangan salah, Pipi. Kalian lihat tanda-tanda kenabian. Kalau kami lihat ke Mana sana. tandanya? Dengar. Ada nggak tanda kenabian ketika Musa? Bentar dulu Bang Fatir, aku lagi ngomong. Jangan dulu, biar orang ini dapat. Ketika Musa datang, apakah Musa duduk di dalam satu rumah lalu umatnya datang? Apakah Yesus tidak pergi ke sana ke sini menginjili? Itu sifat kenabian. Kenabian itu seorang yang nabi itu pergi menemui umat door to door. Ya kan? Pergi ke Damaskus. Dengar dulu. Pergi ke sana, ke sini. Itu untuk menginjili, untuk memberitakan kebaikan, kebenaran. Itu tanda-tanda kenabian. Lihat Bang Luga ini, pernah nggak dia buka komal duduk di satu tempat? Tidak. Dia door to door.
Walaupun dia Tapi dihina, jangan samakan dicaci, Luka dengan dikick. Yesus. Oh, ini kan tanda-tanda. Yang gue bilang kan tanda-tanda. Jangan samakan Luka Tanda-tanda dengan kenabian. Yesus. Luka itu Dia Luka kemana itu aja, nabi dia palsu. dihina, dia dibilang gila, dibilang apa, ditendang, direport. Tapi dia tetap berjalan. Mana kitabnya? Kalau begitu mana kitabnya? Itu perkara Luka? itu tanyalah sama dia, jangan sama aku. Aku Luka, cuma mana bilang tanda-tanda. Ya kan aku cerita tanda-tanda kan. Tanya Pipi. dulu. Oke, sekarang kau diam. Iya kan? Luka mana kitabmu Sekarang Luka? kau diam, ya. Luga Yahudi bukan? Ampi. Sabar. Iya, kamu diam. Saya Semua saya nabi bicara. beralih Kamu diam. kitab. Kamu diam dulu, Semua saya bicara. nabi dapat kitab. Saya bicara. Enggak semua nabi, enggak semua Sebentar. nabi. Kamu diam dulu. Saya sebentar, ya. Gereja ini membuat undang-undang nabi harus punya kitab. Itu adalah buatan gereja. Tidak ada di dalam Alkitab kalau nabi harus punya kitab. Contoh Abraham, Ishak, Yakub. Itu nggak punya kitab. Betul. Enak kali kau menanya. Banyak di dalam Alkitab itu yang tidak punya kitab. Henok, Abraham, Kitab Ishak, Yakub. toh. Apakah mereka punya kitab suci? Yohanes Pembaptis. Mana kitabnya Yohanes Pembaptis? Bentar dulu, kau jangan ngomong dulu, weh. Ya. Penulisan kitab suci itu pekerjaan yang berbeda dengan nabi, walaupun yang kadang-kadang menulis kitab suci itu adalah seorang nabi. Markus, apakah dia nabi? Dia nulis kitab suci. Lukas, apakah dia nabi? Injil. Jadi Iya. tidak ada undang-undang kalau nabi harus bawa kitab suci. Sebentar kau diam dulu. Kamu ini Harus. satu ini manusia dajjal Ini, ini. dengar. Sebentar, kamu diam dulu. Kau yang dajal Luka. Ya. Kau seorang Komal. Jangan disebut itu. Sebentar dulu. Aduh. 3 lawan 1 di sini ya. Dan Luka makanya saya sebut bilang duluan, tidak marah ada di Luka dalam itu. kitab suci bahwa nabi. Satu-satu ya. Ini komal Islam, kau tahu diri ya. Jadi gini ya, tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa nabi itu sudah berakhir dan nggak boleh lagi ada nabi. Loh, kerjaan masih banyak. Yesus belum datang. Kenapa jadi nabi jadi pensiun? Nabi itu babu, kurang ajar. Kerjaan masih banyak, lu suruh dia pensiun. Yesus mau datang, itu butuh nabi. Ini enggak paham. Kayak gini kan seorang babu nabi. kok. Nabi dari mana kayak gini Sebentar. mulutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nabi kayak gini? Sebentar dulu saya guys? bilang. Oke. Nabi itu lembut loh. Sebentar Nabi ya. itu lembut. Yesus kan ini kan Satu. Pengajarannya Sebentar. baik. Bu Darni dari tadi Bang Luga Ini lembut loh. Sebentar. Dari tadi Gini. sama Mana kami lembut lembut apa dia. dia seperti itu? Dari tadi sama Menyesatkan kami lembut orang, dia. mengkapir-kapirkan orang. Sebentar. Hah? Menghina orang kerjanya. Masa kayak gitu Nabi? Gimana Sebentar. sih? Udah dulu ya. Kau pensiun, Nabi udah nggak boleh ada lagi. Sementara Yesus belum datang. Terus yang mempersiapkan Yesus siapa? Kan itu harus Nabi. Tidak bisa penginjil mempersiapkan jalan. Karena dia harus punya penglihatan, dia harus ketemu Tuhan, dia harus memberikan informasi. Kalau penginjil itu dan pendeta itu belajar dari Nabi, dari Tuhan Betul. langsung. Penginjil Betul, seperti betul. kau Darni, Setuju. kau tidak pernah ketemu Tuhan. Net, sebentar. Luka ini menjawab dia ya, aku Satu ya. dulu yang bicara. Enggak. Ya. Luka, saya dulu. Kamu diam dulu. Aduh, ini Luka, diumumin satu aja nih, si pertanyaan Ampi aja. kurang. Luka, Ampi, Jangan, dengar jangan, dulu, jangan. dengar dulu. Sabar, pelan-pelan. Bang Aku Anti. setuju dengan itu tadi Silakan. Bang Luga. Satu. Sebagaimana Yesus waktu kedatangan pertama, Gapi, kau jalannya percaya sama dengar dia, Kak? dulu, Kau dengar tinggal dulu. statement Aku terus. setuju itu. Karena tidak apa? percaya Ketika sama dia, Yesus Pak, kau datang statement pertama terus. kali, yang mempersiapkan jalan siapa? Kan Yohanes. Kan? Gapi, kau percaya sama Yohanes Nabi toh, itu kan? orang Luka Nabi itu. toh. Yohanes Pembaptis. Iya kan? Iya, Yohanes Gapi. Nabi. Nggak bisa seorang Untuk penginjil kedatangan Gapi, mempersiapkan kau Kau percaya jalan. sama ada Nabi. Nabi Luka, Kak? Aduh, si Ampi. Tuh. Aduh. Setuju aku. Perlu diam dulu, di mute dulu bang. Gapi, Si Ampi kau ini percaya di-mute sama dulu. Kita Nabi ngomong Luka ganti-gantian. tidak? Oh, Kita enggak, ngomong beda. ganti-gantian. Setuju dengan percaya beda ya. Ampi. Sebentar dulu, di mute dulu. Gini. Gapi, kalau ya. kau tidak percaya, kau jangan Seorang bantu-bantu penginjil, dia. Kau biarkan Bukan Luka. bantu. Aku Ya. Aduh, tolong dulu. bukan bantu. Kamu diam dulu. Ganti-gantian, pakai data di sini ngomong. Orang pendeta itu dia kalau mau jadi pendeta dia harus sekolah teologi. Dia mau jadi penginjil itu sekolah teologi. Kalau nabi enggak, nabi harus ketemu langsung di gunung sih.
Nah, jadi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan penginjil, bukan kelas-kelas pendeta, itu harus nabi, karena harus memberikan informasi dari A1, dia harus ketemu Tuhan, dia harus bisa ngasih tahu apa yang bukan apa yang dia pelajari, dia harus menceritakan sama seperti lihat Tuhan, lalu dia menyampaikan kepada yang Israel. Tapi kalau Musa sekolah dulu dia barunya isi. Jadi makanya saya bilang perlu ada nabi, apalagi Yesus mau datang sebagai, kenapa jadi penginjil yang mempersiapkan jalan bagi dia? Itu harus nabi. Makanya di Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan, menjelang Tuhan yang dahsyat itu, aku akan mengutus Nabi Elia untuk meratakan gunung-gunung, menimbun lembah-lembah. Tahu nggak kau? Nah, roh yang ada sama saya ini roh Elia. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia disangka Elia, tapi bukan Elia, tapi roh dan kuasa penyembah patung. Udah kusuruh kau turun kau sana. Lu gak kasih saya jawaban. Yesus menubuatkan bahwa ada nabi nanti setelah dia. Mana? Kasih dulu. Maleakhi 4 ayat 5 itu untuk mempersiapkan Yesus. Itu sudah selesai. Iya, sekarang kan, kasih ayatnya tentang Yesus mengatakan bahwa ada nabi lain lagi yang akan mempersiapkan jalan bagi dia. Coba kasih ayatnya dulu. Kasih ayatnya lagi. Kasih ayat yang Yesus katakan bahwa akan ada nabi lagi setelah aku. Mana kasih ayatnya dulu. Makanya dengerin dulu. Kamu diam. Aduh. Sopan kau mulutmu itu juga, sopan mulut bilang sempak juga. Tapi nabi kok mulutnya? Iya, makanya kau diam dulu. Satu-satu bang, satu-satu ya Ibu Darni. Bukan. Nabi itu memang harus dulu bang. Dari tadi kan luga aja. Gini ya. Iya. Tunggu dulu. Ya, terdapat kitab yang diturunkan kepada para nabi. Kitab-kitab tersebut adalah wahyu Allah yang berisi ajaran pokok yang wajib disampaikan kepada umat tertentu maupun umat manusia. Kitab-kitab ini meliputi Taurat diturunkan Musa, Zabur diturunkan Nabi Daud, Injil diturunkan Nabi Isa. Luga apa yang diturunkan kepadamu? Jawab. Nabi Sulaiman pun nggak adanya kitab. Saya mempersiapkan Loh, tuh sekarang aku tanya sama kau, yang duduk 24 tua-tua siapa? Kau tahu nggak? Yesus mana supaya kau jadi nabi itu Yesus? Oke. Saya kasih tahu ya. Saya jujur sekarang ya. Kamu tahu Wahyu pasal 4 ayat 5, di sekeliling tahta Allah ada 24 tua-tua. Kamu tahu nggak siapa yang 24 tua-tua itu? Coba kau jawab. Itu kau. Saya nanya ke kau jangan. Oh, silakan. Siapa aja yang 24 tua-tua itu? Siapa? Aku nanya. Siapa? 12 Oke. Nabi sekarang jangan kau ke situ yang saya minta. Dengar dulu. Ini bagus ini. Dengar dulu. Kan kau nanya ke saya. Kan kau nanya siapa? Apakah luga ditulis dalam kitab suci? Ya, saya ditulis. 24 tua-tua bukan itu pertanyaan saya begitu, luga. Tolong di mute dia itu. Tolong di mute itu. Ini debat kusir nih setan ini ya. Ya, lanjut Bang, Saya jawab ya. Kan kau nanya, apakah kau tertulis dalam kitab suci? Jawab saya iya, ya. Kamu tahu 24 tua-tua itu siapa? Bukan pertanyaannya begitu, luga. Tolong di mute. Pertanyaannya bukan begitu, luga. Kau salah dengar. Kan kau udah tadi ngomong, mana kau ditulis dalam kitab suci, makanya kau diam. Kalau mau bukan diturunin begitu dulu, Bang. pertanyaannya, luga. Pertanyaan Diturunin saya, dulu dia. nubuat Yesus tentang nabi yang akan datang mempersiapkan. Iya, makanya kau diam biar ku jawab. Kau bandel banget dengan satu nih, ya. Jadi kan dia bilang mana nubuatan tentang luga, makanya saya jawab. Ada nggak luga di dalam kitab suci? 24 tua-tua itu adalah 24 rasul, 12 rasul murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, itu kan 12 rasul. Dikatakan dalam Matius pasal 19, kamu akan duduk di atas 12 tahta akan menghakimi suku Israel. Pertanyaan saya, yang 12 lagi itu siapa? Itu Tuhan sudah bocorin ke kami.
Tuhan bilang salah satunya Maurice Cerullo dan yang paling banyak dari Indonesia. Dan salah satu yang duduk di 24 tua-tua itu ring satu ya. 24 tahta itu di ring satunya lah Bapak. Itu yang lagi ngomong sekarang sama Muncung Kau, ngerti nggak kau? Jelas kalian. Mari kita Luka mati saja sudah luka. Bang, Dia belum jangan- tahu Siapa yang coba satu. bertanya? Bang, gini bang, bang. Luka ring kata Bang satu Luga itu mana? betul. Melawan Tapi orang betul, gila, jangan Ampi. pancing. Jika Betul kau itu. mati saja sudah Yang luka. 12 kan murid Jangan Yesus. gitu, Bang Ampi. Yang 12 lagi Tidak boleh. murid-murid Yesus yang percaya kepadanya. Betul itu. Kalau Luga merasa ikut, saya juga memang ada di sana, karena saya muridnya. Oh tidak, kamu tidak ikut, kamu bukan rasul, kamu penginjil. Itu 24 rasul. Luka. Aku kan murid Yesus. Loh, Aku murid itu Yesus. bergelar rasul, tapi kau bukan rasul, kau cuma murid Yesus. Dengar. Kamu sebatas penginjil, kamu bukan rasul. Dengar ya, Bukan. beberapa percaya Luga, saya bahwa tanya Nabi 24 tadi tua-tua yang dibuat, mewakili 12 suku Israel dan 12 murid Yesus yang dipilih langsung olehnya dan pengikutnya. Salah. Itu yang salah. Nah, itu dia. Salah. Jadi gini ya. Kan kita saya kasih pengikut tahu ya. Yesus. Sebentar. Yang duduk, yang duduk di 24. Bang Vipi, Bang Luga, sabar. Kalau bisa, Ya, silakan. nanti kalau mau berdiskusi sama Bang Luga, saya naikin kayak begini supaya head to head aja dulu. Iya, Jangan betul. ribut gitu, ya kan? Nah, tolong hargai. Iya, Jadi betul. kalau memang siapa mau duluan, Ibu Darni atau Bang Vipi yang mau duluan? Saya berdiskusi dengan Bang Luga, gitu. Ya udah, Saya udah. enak Oke. satu-satu, gitu ya kan? Nah, kan Fair ya, dia biar kan fair ya, tadi fair kan ya. kan dia bertanya, "Kah Bang Luga tertulis dalam kitab suci?" Jawaban saya ya. Jadi di Wahyu 4 ayat 5 dikatakan di situ di sekeliling tahta Allah itu ada 24 tahta, 24 singgasana. Nah, 12 singgasana adalah 12 murid Yesus. Matius pasal 19, kamu yang duduk di 12 ini akan menghakimi di atas tahta suku Israel. Jadi yang 12-nya itu adalah 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, 12 rasulnya lagi siapa? Kan ini kan 24. Itu adalah 12 rasul bangsa-bangsa. Itu di luar bangsa Israel. Jadi Tuhan itu memakai bangsa lain juga. Jadi jangan kamu maruk semua untuk Israel. Tuhan pakai bangsa lain. Nah, itu paling banyak dari Indonesia. Nah, jadi dalam satu penglihatan ada seorang pendosa dapat penglihatan, udah ada 4 orang, dia bilang gini, "Bang Luga, saya mendapatkan mimpi, Bang." Kenapa? Saya bilang, "Mimpi apa kamu?" "Saya melihat Bang Luga duduk di atas singgasana yang di antara 24 tua-tua itu." Gue bilang ngeri banget loh. Itu sudah itu bajigur. Sok pinter lagi kau. Udah kau bantah. Oke, silakan Aku Bang. ya. Ibu Darni. Ini. Ibu Darni, silakan. Ya, dalam kitab Wahyu 24 tua-tua atau Wahyu 4 ayat 4 adalah representasi dari umat Tuhan yang setia dan telah ditebus, ya. Mereka mewakili seluruh orang percaya yang telah dikuduskan oleh darah anak domba, dikuduskan oleh darah Yesus dan sekarang berada di tempat surgawi bersama Kristus, ya. Lalu mereka adalah orang-orang yang telah berhasil melewati pengujian, penderitaan di dunia ini dan sekarang menikmati kemenangan di surga. Nah, kitalah itu umat-umat Kristen yang setia, yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita ikut serta di sana. Betul. Siapa yang 24 tua-tua itu siapa? Kok kita? Kita berapa orang? Ya. Itu tadi murid. Kan saya bilang tadi, berapa percaya bahwa 24 tua-tua mewakili 12 suku Israel dan 12 murid Yesus yang dipilih langsung Ya, oleh siapa Yesus. namanya? Itu. Siapa aja namanya? Namanya yang Itu kutanya para-para siapa nabi. aja namanya di situ? Para-para nabi, Tahu nggak Bang nama? Luga. Para-para nabi, Siapa? Bang Luga. Kok nabi sih? Loh, Siapa Musa, namanya? Abraham, Namanya tahu. Daud, Elia, Henok. Siapa itu para nabi? Itu dia. Ngarang aja Lalu kau. kemudian Oke, 12 cukup. lalu Cukup, kemudian cukup. 12 murid Yesus. Lalu kemudian kita umat-umat yang percaya, yang setia kepadanya, yang sampai akhirnya kita tetap di dalam kebenaran. Itu dia. Itu yang Oke, masuk surga. oke, cukup Dan ya, 24 cukup tua-tua ya. itu. Ayo. Sebentar, udah cukup dulu kau. Si Darni ini cuma berdasarkan asumsi, dia tidak menyampaikan suatu penglihatan. Jadi dia nggak dapat penglihatan. Dia cuma ngoceh-ngoceh berdasarkan otaknya.
berdasarkan tafsirannya sendiri, bukan berdasarkan penglihatan. Ya, Betul. Tuhan itu kalau ingin membongkarkan suatu rahasia besar, itu harus dia menyingkapkan dalam penglihatan. Nah, si Darni ini nggak punya penglihatan, cuma kita dibilangnya kita jadi itu Bang. Jadi jawabannya dia ini bukan berdasarkan penglihatan. Di dalam Alkitab itu banyak rahasia-rahasia itu disingkapkan Tuhan melalui penglihatan. Nah, si Darni ini tidak punya penglihatan. Nah, saya mengatakan bahwa siapa saja yang duduk di 24 tua-tua itu adalah 12 rasulnya Tuhan Yesus, 12 rasul akhir zaman. Nah, salah satunya adalah saya kasih tahu namanya. Saya bisa kasih tahu namanya, bukan Musa. Musa itu nabi. Yang duduk di 24 tua-tua itu harus bergerak rasul. Musa bukan rasul. Elia bukan rasul. Yang rasul itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, bukan Musa. Di zaman Tuhan bangkitkan 12 orang, dan Tuhan yang memberikan tahu satu penglihatan itu paling banyak dari Indonesia. Salah satunya yang lagi ngomong sama kau ini. Udah tidur kau sono. Berarti Luga bukan nabi ya, Luga rasul saja ya. Ke-24 tua-tua itu mewakili, ya dengar ya, mewakili komunitas orang percaya yang setia, yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kata kau. Dan sekarang duduk di tempat surgawi bersama Yesus Kristus. Aja. Aduh. Namanya siapa? Iya namanya siapa? Jadi Luga bukan namanya siapa? Manusia peang ini. Rasul siapa yang? Ya udah kau jelaskan. Itu pendapat saya, itu dari saya. Ke-24 tua-tua itu mewakili komunitas orang percaya yang setia, yang telah ditebus oleh darah Yesus, dan sekarang duduk di tempat surgawi bersama Kristus. Namanya siapa aja? Bocorin 3 orang. Namanya Luga. Orang aja, sebutin 3 orang siapa namanya? 3 orang Bang Ampi, santai Bang Ampi. Nah, kau kan nggak tahu kan? Kalau kamu nggak tahu, kamu jangan. Sebentar, kalau kamu nggak tahu, kamu jangan sok tahu. Saya tadi malam bocorin. Melihat salah satunya adalah pendeta Morris Serulo Luga dari yang tadi Nggak kan sudah saya bilang, nggak ada namanya dibilang. Itu perwujudan dari umat Allah yang telah ditebus, jadi nabi. Ya, mewakili orang-orang percaya dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nama-nama spesifik mereka tidak disebutkan. Tidak disebutkan dalam kitab suci. Tetapi mereka digambarkan sebagai sosok yang mengenakan jubah putih, mahkota emas, dan duduk di tahta di sekitar tahta Elohim. Mereka menyembah dan memuji Allah. Itu dia, mewakili dari umat-umat yang percaya yang sudah ditebus. Cukup ya. Cukup. Sudah dibilang nggak ada namanya. Si Darni mengatakan, si Darni bilang gini, namanya nggak dikasih tahu. Memang Tuhan nggak mau kasih tahu ke kau, karena kau memang manusia terkutuk. Tuhan itu ngasih tahu kepada orang-orang dicintainya. Berkata Tuhan itu memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang karib dengan dia. Kan nggak dikasih tahu. Memang sengaja Tuhan nggak kasih tahu karena dia. Nah, kalau ke saya Tuhan kasih tahu Darni, yang duduk di 24 tua-tua itu Yahudi Amerika. Yang kedua adalah Yusak Cipto, pendiri. Yang selanjutnya ini yang lagi ngomong susah kali kau diatur. Ya, ini gantian sama saya. Mana coba, mana dalil dalam Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu nama-nama itu? Mana? Mana Luga? Jangan asal ngomong kok karang-karang. Mana dalilnya? Nama-nama itu yang 24 tua-tua itu tercatat dari Kejadian sampai Wahyu. Tunjukkan dong. Jangan ngarang-ngarang. Bu Darmi itu beda sebenarnya pembahasannya, karena itu tua-tua. Gini ya Darmi ya. Yang kita permasalahkan di sini kan nabi. Sebentar ya. Sebentar. Darni, Tuhan itu punya rahasia, nggak semua harus dikasih tahu ke kau, nggak semua harus tertulis, tapi itu diungkapkan Tuhan kepada nabi-nabinya. Kau kan bukan nabi,
Kau cuma babu gereja, babunya pendeta. Apa urgensinya Tuhan ngasih tahu rahasia besar ke kau? Kau nih ada-ada aja kau. Kau bukan nabi. Gua dong. Ganti. Oke, gantian Masa ya. perempuan Ganti, nggak apa-apa. Ganti. Kalau dalam masalah hina menghina saya maju. Jangan ya, tolong sayang Komal ya, Bang Pipi. Ya, gua nggak menghina, tenang aja. Saya nggak akan hina dia. Oke. Kalau kata luga salah satu 12 ditata Tuhan, pertanyaan saya 24. Ya, kan 12-nya murid Tuhan Yesus. Berarti kan dia sisa 12. Ya. Apa buktinya? 24 tua-tua. Iya, apa buktinya? Udah belum? Udah. Oke. Kan kau sendiri dan keluarga nenek moyangmu juga nggak tahu kan siapa yang 12 ya kan? Nah kalau kau nggak tahu, setidaknya kau mendengar dulu, kecuali kau tahu. Si Darni yang adalah Tuhan kau pun nggak tahu siapa yang 24 tua-tua itu. Ngomong orang lain. Sama saya. Ya udah, kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Aku tanya. Kau tahu nggak siapa? Nah kalau kau nggak tahu, kau jadi murid. Jadi kau jadi pendengar, jangan kau berdebat. Masalahnya kau nggak tahu. Ya, kecuali kau tahu. Ya, aku jadi pendengar. Silakan siapa? Saya jadi pendengar sekarang. Siapa 24 tua-tua? Iya. Yang saya katakan saya kan tidak tahu. Terus Anda mengatakan. Nah iya, kalau kau nggak tahu, kau diam. Ya udah, silakan. Lah, sekarang kan gini, saya mendengar ada salah satunya, betul? Iya. Berarti orang yang menghakimi saya adalah Anda, betul? Pertanyaan saya apa buktinya? Oke, saya jawab ya. Pertanyaannya begini. Tuhan sudah memberikan lebih dari 4 kali penglihatan kepada saya, maupun orang nabi-nabi mendapatkan penglihatan tentang saya. Jadi bukan cuma saya dapat penglihatan. Ya, sudah ada 4-5 orang mendapatkan penglihatan kalau saya itu duduk di sorga, itu di singgasana. Salah satunya adalah seorang nabi dari Makassar, Bang Luga. Saya mendapat penglihatan Bang Luga itu duduk di atas tahta. Dalam hati saya, ini tahta di mana nih? Kan? Tuhan bilang Bang Luga duduk di atas tahta. Lalu ada pendoa syafaat lagi, Bang Luga, saya mendapatkan mimpi Bang. Apa mimpi kamu? Saya bilang, saya melihat Bang Luga duduk di antara 24 tua-tua. Oke, 2 ya. Terus yang ketiga, ada satu pendoa syafaat dari Manado. Dia mengatakan bahwa yang duduk di 24 tua-tua itu paling banyak dari Indonesia. Wah, salah satunya adalah Maurice Rulo. Yang dari Indonesia salah satunya adalah Yusak Cipto, yang mendirikan Mahanaim Ministry di Bekasi. Nah, penglihatan ini diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Ya, ke saya mempercayai bahwa di 24 tua-tua siapa sih? Luga perbaiki nabi baru gangguan itu. Udah. Saya tanya lagi boleh? Luga kasih tau ke saya. Luga nabi baru gangguan signal. Itu nabi tidak boleh gangguan. Kasih tahu saya. Sabar Bang Ampi. Penglihatan itu dari Tuhan, bukan dari iblis. Silakan. Sebentar. Oke, gue tunggu. Oke, begini Signal ya. saja nabi su tidak bisa buat. Oke, gua ini kan sering mendoakan. Sebentar, aduh penyembah patung, kau diam dulu penyembah patung. Kau sebagai penyembah patung jangan ribut dulu Ampi ya. Aku tahu kau Katolik. Ayo, Ini apa ya. bedanya Tuhan yang Jadi itu penglihatan dari Tuhan atau dari iblis? Silakan. Loh, sekarang begini. Kalau lo hidup dalam berdoa, kalau lo hidup dalam pujian penyembahan, kebetulan saya pendoa syafaat. Saya kerjanya di jaringan doa nasional. Saya pendoa syafaat. Saya bergaul dengan para pendoa. Dan kami juga sering dapat penglihatan. Kami mendapatkan penglihatan bukan cuma sekali 2 kali, sudah hampir 300 kali.
Jadi kalau Tuhan memberikan penglihatan kepada saya, itu selalu diteguhkan oleh nabi-nabi yang lain. Dan yang nabi-nabi yang menubuatkan tentang saya itu udah lebih dari 20 orang. Kau apa? Bantahan kau apa? Terbanyak saja ini nabi terlalu banyak. Penyembah patung ini, penyembah patung ini, kau diam dulu. Bang Api nggak kondusif nih. Bang Api nggak kondusif. Saya izin ya Bang Api. Nggak tahu nih. Ya bentar. Turunin aja deh. Turunin sampai. Pertanyaan saya jelas nggak? Pertanyaan saya jelas nggak? Bagaimana cara membedakan penglihatan itu dari Tuhan atau dari iblis? Silakan. Kan saya bilang, kamu ini sering nggak berdoa? Ya kalau kamu misalnya berdoa 3 jam, bangun pagi kamu berdoa, menyanyikan pujian bagi Yesus selama 3 jam. Saya berdoa minimal 2 jam, 3 jam. Ketika kamu berdoa selama pujian penyembahan 2 jam, iblis bisa masuk nggak ke kau? Bisa. Nggak bisa. Bisa. Oh, sekarang begini ya. Kalau kamu, ada nggak bedanya berdoa 3 jam sama nggak berdoa sama sekali? Ada nggak perbedaannya? Ada. Apa bedanya? Bedanya dia berdoa sama tidak berdoa. Ya iya, nah saya berdoa. Sebentar. Saya punya mujizat. Iya. Sebentar. Saya mujizat. Ya. Sebentar. Tapi bukan berarti orang yang berdoa 3 jam didengar Tuhan. Iya, makanya kan saya bilang, saya mendapatkan penglihatan dan tim saya. Saya kan berdoa dengan tim pendoa syafaat, tim para nabi jaringan doa nasional, ya. Pendeta-pendeta terkenal di Indonesia tahu saya kok. Saya memang tim pendoa dari jaringan doa nasional dan teman-teman saya juga nabi-nabi juga kok. Dasarnya dari mana kau bilang itu dari iblis? Pertanyaan saya jelas nggak pertanyaan saya, Luga? Kan saya bilang membuktikannya itu jikalau iya kan saya bilang kalau Anda mengatakan diri Anda suci, lebih banyak kok yang lebih baik daripada Anda. Lebih banyak. Makanya saya bilang berdoa daripada Anda. Sebentar. Itu pertanyaan saya. Bagaimana cara membedakan tuh penglihatan dari Tuhan sama dari iblis? Silakan. Tuhan bilang, jikalau ada 2-3 opsi, 2 orang itu sudah dinyatakan sah. Makanya penglihatan itu nggak boleh cuma sekali. Dan penglihatan itu juga harus diteguhkan oleh nabi lain. Loh, kan Tuhan bilang 2 orang saksi itu sah. Ya mana ayatnya? Ayat. Ya mana ayatnya? Ya, sekarang ya. Kalau saya bilang, saya mendapatkan penglihatan cuma sekali, 20 kali lebih, ya. Terus orang yang bernubuat tentang saya juga bukan cuma 1 orang, sudah di atas 20 orang. Sudah 20 orang, sudah 20 kali saya dapat penglihatan sama. Lalu 20 pendeta lagi juga mendapat penglihatan tentang saya sama, kuat. Nah, kau apa? Boleh nggak saya mengatakan? Boleh nggak saya mengatakan? Sekarang saya tanya. 20 orang itu dipakai iblis untuk menyesatkan orang, boleh nggak? Kalau kau juga dapat penglihatan, misalnya saya 20, kau 40. Sekarang saya tanya, kau berapa kali dapat penglihatan? Berapa kali? Saya nggak pernah. Kalau kau nggak pernah, kau diam aja, kurang ajar. Makanya mau bertanya, kan Anda pernah? Jangan emosi. Saya nggak menghina Anda loh. Saya nggak menghina Anda. Saya bilang, jangan kepanasan. Okay. Apa beda? Kan begini loh, seseorang. Apa bedanya? Kita membantah orang itu harus ada dasarnya. Misalnya, saya dapat penglihatan 5 kali. Modal untuk membantah minimal kau juga dapat 5 kali, biar sama-sama kuat. Saya udah bilang 20 kali. Plus orang lain dapat penglihatan juga 20 kali. Nah, kamu harus punya dasar untuk membantahnya. Apa dasar kau, apa mujizat kau untuk membantah itu? Coba kau jawab, apa dasarnya? Kau dapat penglihatan nggak? Saya katakan, bisa nggak penglihatan dari iblis? Bisa, asalkan kau dapat penglihatan lebih banyak dari saya. Sebentar, kan begini loh. Sebentar. Kamu tidak bisa membantah orang, kamu nggak ada modal masalahnya. Kita kalau main judi, kita keluarkan modal dulu. Jangan kita nggak punya modal, kita suruh orang keluarin modal. Kau kan mengatakan, Anda penjudi, saya pemula, saya bertanya kepada penjudi, boleh? Betul? Betul, tapi kamu jangan jadi ngajar-ngajarin. Kamu di sini ngajar-ngajarin masalahnya, padahal kamu nggak ada modal. Yang mana saya ngajarin? Sekarang kamu diam dulu, bisa nggak? Kamu diam dulu. Oke, kamu bisa diam dulu nggak? Oke, sekarang kamu diam ya, kamu jangan bantah-bantah. Saya akan bilang saya sudah 20 kali dapat penglihatan.
20 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kali. Oke. Terus yang kedua, orang yang mendapatkan penglihatan saya juga 20, berarti udah 40 kali. Nah, lalu kamu membantah saya, kamu harus minimal 2 kali lipat lebih besar dari saya. Minimal kalau 80 kali. Nah, ada nggak berapa kali kamu dapat penglihatan? Berapa kali? Minimal 2 kali lipat lebih banyak supaya kamu kuat. Saya jawab atau Anda ngomong dulu? Saya kan sudah bilang, saya sudah hampir 40 kali dapat penglihatan, baik itu penglihatan saya maupun penglihatan orang yang melihat tentang saya. Nah sekarang, apa modal kamu membantah saya? Jangan, nggak bisa cuma modal congor. Congor nanti ku balok mulut kau. Apa? Udah. Apa modalnya? Modalnya apa? Loh, jangan cuma congor. Modalnya apa? Makanya gini lu gak sabar. Modal, jangan cuma congor doang. Mujizat kau apa? Tolol, goblok. Modal kau apa? Bang Luga. Oke. Apa? Iya. Apa mujizat kau? Apa mujizat kau? Menuduh Bu Darni menghina, sedangkan saya tidak menghina, Anda menghina saya. Apa modal kau membantah penglihatan para nabi? Apa modalnya? Mujizatnya apa? Nggak bisa modal mulut doang. Silakan. Sekarang gini lu gak sabar ya, pelan-pelan ya. Ya silakan. Apa modalnya? Sebentar. Saya mendengar Anda mendapat penglihatan, betul? Betul. Udah 40 kali. Oke, anggaplah 100 kali. Oke. Ya. Betul? Pertanyaan saya, bagaimana membedakan penglihatan dari iblis sama penglihatan dari Tuhan? Silakan. Kan Tuhan berkata, apabila ada seorang mendapatkan penglihatan atau nubuatan, dan apabila nubuatannya itu terjadi, maka benarlah orang itu dari Tuhan. Itu. Kalau dan dibilir. Yeremia pasal 28. Yeremia pasal 28 ayat 18. Kamu nanti baca. Nah, jadi cara membedakan nubuatan itu apabila nubuatan itu terjadi, dan memang dari tahun 2000 saya sudah sering mendapat penglihatan dan penglihatan itu terjadi. Saya pun bisa kenal Ustadz Moko Ginta itu juga dari penglihatan. Waktu saya belum debat dengan Moko Ginta, saya akhirnya berdebat dengan Moko Ginta, itu dari penglihatan juga. Yeremia 28 ayat santai. Yeremia 28 ayat. Sekarang saya tanya dulu. Apa modal saya? Nggak usah dulu kau baca. Nanti aja dulu. Sekarang saya tanya. Modal saya firman Tuhan. Nanti aja bukanya. Nah, enggak, Yeremia 28 ayat berapa? Nah, sekarang modal kau untuk membantah saya apa? Modal saya dengan firman Tuhan saya bertanya. Cari aja di situ. Saya lupa ayatnya. Saya lupa ayatnya. Oh, berarti tidak ada, ya? Oke. Berarti Nabi juga tidak bisa membuktikan apa modal kamu ya? Penglihatan itu dari Tuhan dan dari iblis, betul? Bukan, loh. Betul? Iya, kamu modalnya apa? Nggak bisa cuma modal congor doang. Saya tidak membantah Anda. Modal kau apa? Gini juga, dengan firman Tuhan, saya bertanya kepada Anda, boleh nggak? Tidak bisa, Saya menghakimi Nabi itu bukan orang awam seperti kau. Di mana saya menghakimi? Yang bisa menghakimi Nabi itu harus Nabi juga. Di mana saya menghakimi Anda? Saya salah. Nah, modalnya apa? Apakah kau dapat penglihatan? Saya bertanya, apa bedanya penglihatan dari Tuhan penglihatan dong. Masa penglihatan? Enggak, apa bedanya penglihatan kan dari saya Tuhan? Bilang kalau dari Tuhan itu, kalau dari Tuhan, kan dari Tuhan, kalau sudah lebih dari 5 kali, 45 kali, itu sudah kuat. Asalkan ceritanya sama, dan memang ceritanya sama. Apakah iblis mengatakan tidak saya bisa hamba Tuhan membuat dan penglihatan hidup dari 100 kali? Apakah iblis tidak bisa membuat penglihatan? Bisa saja. Bisa saja kan? Iya, Makanya saya makanya bedanya. Sebentar, apa bedanya penglihatan dari Tuhan sama dari iblis? Makanya kan saya bilang. Saya nggak menghakimi. Saya bertanya. Kan saya sudah bilang. Kalau saya mengaku Yesus tuh, Mbak Yesus Tuhan, saya tidak menghujat Yesus Tuhan. Itu salah satu bukti bahwa penglihatan saya dari Tuhan. Saya mencintai Yesus. Saya tidak membenci Yesus. Nah, apakah iblis memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan? Saya tidak pernah membenci Yesus. Iya, bisa iblis juga. Tapi kan begini, betul, kan? Kalau kamu ingin, berarti sama aja Anda seperti iblis. Iya. Kalau Oke, gitu. apakah omongan sama? Apakah omongan kamu dari Tuhan? Saya tanya dulu sama kamu. Apa omongan kamu
Makanya saya bisa macet. Apa buktinya omongan kamu dari Tuhan? Apa? Saya bertanya. Saya tidak mengujuk Anda. Iya, pertanyaan kamu Karena juga apakah firman Tuhan yang berkata kamu berasal dari Tuhan, semua bukan? yang baik Disuruh berasal Tuhan, dari kan? Tuhan. Sebentar. Kan Tuhan berfirman segala yang baik berasal Ya, dari kamu udah baik belum? Kamu udah baik belum? Apakah Iya, saya jahat iya, sama Anda? makanya siapa yang bilang kamu Apakah saya jahat sama Anda? Sebentar, apakah saya jahat sama Anda? Siapa yang bilang kamu baik? Loh, Apakah saya jahat sama Anda? ya pertanyaannya Tuhan ngomong nggak kalau kamu nggak jahat? Tuhan ngomong nggak? Loh, Jahat. Anda kan yang menilai saya jahat atau baik. Menurut Anda saya jahat atau baik? Iya, makanya mana buktinya? Makanya mana buktinya kalau kau baik? Lah Anda baca firman Mana Tuhan buktinya kalau segala yang baik? baik berasal dari Macet. Tuhan. Pertanyaan Macet. saya. Lah, enggak. Anda tahu dari mana itu baik atau jahat? Ya mana buktinya? Mana Dari pandangan buktinya? toh. Jahat. Iya, Saya Anda juga bertanya. tidak diakui dari Bukan sorga saya kok. bertanya. Oh tidak, Saya tidak mengakui dari Anda. sorga. Ada Saya nggak tidak pengakuan? mengakui Iya, iya kak. Saya tidak Saya juga mengakui bilang Anda. kamu Saya setan. bertanya. Makanya mana buktinya kamu bukan setan? Oke, makanya saya bertanya. Saya bilang kamu pertanyaan Sebentar. setan. Siapa yang membuktikan kalau kau bukan dari? Iya, kau bertanya, tapi yang nanya setan di dalam diri kamu, bukan kamu yang nanya. Oke, makanya nanti kalau bisa jadi. Setan yang kalau bertanya nanti di dalam lu gak dapat penglihatan lagi sebentar. Kalau lu gak dapat penglihatan lagi, lu kan bertanya. Iya, makanya, Tuhan, apa bedanya ini dari Tuhan atau dari iblis? Makanya- Silakan. Nanti Sebentar, lu jelaskan. Sebentar, masalahnya. Baru paham. Bedanya kan baru kan kami saya tahu. jelaskan. Kamu Jadi diam dulu, kami kamu bisa diam dulu, kamu diam dulu. membedakan. Kamu diam dulu, Sebentar, kamu diam Buga. dulu, ya. Sebentar. Kamu diam dulu, saya bilang kamu Oke. diam. Silakan. Oke, satu-satu ya, izin ya. Kang Dito jadi Kamu diam dulu, ya. juri ya, jadi wasit ya. Saya kasih momot ya. Jadi juri ya. Saya izin cabut dulu ya. Udah mau maghrib sini. Oke. Bang Luga, tolong nanti di ping aku WA itu. Belum abang ping kemarin. Ya udahlah, saya juga turun nih. Mau mandi. Iya. Jadi kan dia kan tidak ada penglihatan, dia juga tidak ada mujizat. Kalau tidak ada penglihatan dan tidak ada mujizat, sebenarnya nggak boleh bertanya. Ya kan saya bertanya sebagai Bertanya. Kristus. Apakah Nggak boleh benar sebenarnya. Tuhan memperlihatkan Nggak boleh. dunia kepada Sebenarnya Anda. kamu tuh nggak punya hak untuk bertanya. Kamu Berarti tuh tidak ada kamu hak salah. untuk bertanya. Kenapa orang bertanya Kamu kepada bukan Paulus, nabi Paulus tidak masalahnya. seperti Anda? Sebentar. Kenapa Karena Anda begini beda sama kan, Paulus? karena kamu ini manusia sesat. Jadi tidak kan saya bilang dari tadi saya udah bilang kamu satu nggak punya mujizat, nggak punya penglihatan, itu nggak bisa menilai orang. Pertanyaan saya Luga. Kecuali Murid kamu Tuhan misalnya, Yesus Bang, bertanya saya kepada Paulus. saya tidak Paulus butuh pertanyaan menjawab nggak? saya tidak butuh pertanyaan kamu. Luga, Saya sebentar, tidak pelan-pelan. butuh pertanyaan kamu kalau kamu nggak ada mujizat. Saya anggap kamu cuma tai karena kamu nggak ada mujizat. Kecuali kamu, Bang, saya Hati-hati, sudah hati-hati, bangkitkan hati-hati. orang mati. Ya, Udah gemuk, saya mata juling, jelek. sebentar. Sabar. Aduh, Sebentar ya. banyak nih, jangan Saya ini Jangan hina personal ya, jangan hina personal ya. Aduh, kan saya kalau bilang. Nabi itu ganteng-ganteng loh. Sebentar, Seluruh sebentar. Nabi ganteng-ganteng. Sabar Ya, ya. cuma si Luga yang jelek, pendek, perutnya buncit, matanya juling, rambutnya kering. Ya udah gue turun. Jangan bawa personal, Pak. Habis gue turun. Ini jangan bawa personal. Masa Nabi nggak Makanya punya saya istri? bilang, Nggak laku-laku Nabi. Gimana sih? Mana kuasamu sebagai Nabi? Nggak ada istrimu. dikasih gratis pun kau aku nggak mau. Siapa mau Kau sama kau dikasih gratis jelek, pun aku nggak hitam, mau. gadel, Berarti nggak boleh. buncitnya perut, Itu nggak boleh. matamu juling. Siapa mau sama kau? Perempuan bodoh lah sama kau mau. Mbak Darni Oh, cantik. Ibu dah. Nabi goblok. Badannya jangan personal Tolong ya. di mute. Jangan personal ya. Di mute. Oke ya. Tolong janda ini di mute. Janda ini di mute. Ini teman-teman ya. Kalau seseorang tidak punya mujizat, seseorang kelihatan, itu nggak boleh bertanya. Dia nggak punya hak untuk bertanya. Dia punya
babu aja. Kau aja ngomong gitu. Ketika orang Kau tidak aja punya ngomong. mujizat, Kau aja ngomong karena kau nabi gitu. kamu janda Apa ya tertutup. kau ini? Kok janda tertutup? Luga. Antri di belakangku. Antri di belakangku Luga. cowok ganteng biar kau tahu itu. Luga, di mana ayatnya Bang kalau Juma aja mendatangi yang tidak rumahku. punya Tahu kau? mujizat Bang tidak Juma- boleh bertanya? Bang Juma Di aja mana mendatangi ayatnya? rumahku biar tahu kau. Kayak kau itu gak laku sama aku. Harus Kalau- Bang Juma baru laku sama aku. Biar kau tahu itu. Seseorang. Kau itu. Sebentar. Sana kau masuk panen kau juga. Kalau kayak kau nya laki-laki. Luga. Ke laut kau. Ibu Dani semari. Jadi gini ya. Menang. Kalau Luga, di seseorang mana ayatnya? gini misal Luga, di mana Misalnya ayatnya kata- kalau orang yang tidak punya Kalau mujizat tidak semua- boleh bertanya? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? ya berdebat dan berdialog itu harus selevel. Luga, saya tanya Nggak bisa kita ayatnya. nantang Presiden Luga, Prabowo. saya tanya ayatnya. Kita itu harus selevel. Itu banyak Kau kan ayatnya di mengaku dalam nabi, Alkitab. Kalau jadi Yesus kita itu bertanya di mana iya. di mana Masalah. ayatnya kalau orang yang tidak Babu punya gereja. mujizat tidak boleh bertanya? Di mana ayatnya? Iya, saya nggak mau lah berdebat sama Bab. Ya Luga, kalau begitu kok nabi palsu. Masa Setan saya kau nanti ini. kelasnya Mas yang dia. Kamu itu kan kelasnya babu. Kau Saya itu udah nabi palsu. Kau Kau nabi nggak ada, palsu. penglihatan nggak ada. Saya ada Udah kan mujizat, neraka, saya apa? ada penglihatan juga. Daftarkan diri kau masih Darni. Kau setan. Kau penglihatan. Penglihatanku banyak cowok-cowok mendekati aku. Hati Biar tahu kau juga. rungkat, sayang komalnya. Udah gabung. Sayang Gabung aja kau. komalnya. Rungkat Tolong ya. Mending kau nikah. Bang Ampi jangan ke pribadi Mending Bang kau Ampi. nikah masih Darni aja. Bang Ampi jangan ucap pribadi. Lanjut. Cukup lah ya teman-teman ya. Saya Tidak rasa cukup. begini. Dia kan tidak menjawab kita pertanyaan, kan dia Jadi gini mengaku ya. nabi. Seharusnya dia bisa menjawab semua pertanyaan Kan kita. saya bilang, Kan saya mengaku nabi. Di mana ayatnya Sebentar, orang kan saya yang tidak punya mujizat tidak boleh bertanya? Di mana ayatnya? sudah bentar. Mohon maaf, Iya, kan mohon maaf begini. tadi Ibu Dani Saya diturunin kan karena sudah tadi ada pelanggaran menunjukkan buat beliau. 40 kali penglihatan. Bu Darni ada Iya pelanggaran betul, Bu Darni. Nggak syukurlah. boleh lagi ya Jadi Bu kan, Darni ya. iya, saya kan sudah 40 kali dapat penglihatan. Luga, saya Lalu tidak akan saya percaya disuruh tentang penglihatanmu karena yang saya juga punya tidak melihat penglihatan. pertanyaan saya. Ya Pertanyaan udah. saya Luga jawab. Ya Pertanyaan udah. saya Luga jawab. Karena kau Luga kan kau mengklaim Iya, kau kan- bahwa yang iya. tidak punya mujizat Saya- tidak boleh bertanya. Di sebentar. mana ayatnya? Di mana ayatnya? betul, iya ayatnya adalah hendak adil. Kalau yang lawannya punya mujizat, lawannya juga harus yang punya. Karena Aduh. lawannya babu. Tidak ada aja kalau kan harus adil. Kalau begitu si Petrus Ini kan si tidak ada Petrus waktu keadilan. bertanya kepada Yesus babu. itu, si Petrus sudah punya mujizat. Luga. Iya. Nah kau kan nggak ada mujizat. Tunjukkan mujizat kau apa? Petrus kan tidak ada mujizat, dia bertanya kepada Yesus. Kenapa Kau Yesus menjelekkan tidak larang orang dia? buta? Kalau Tidak nggak, ada mujizat, dia bertanya kepada Yesus. Kenapa Yesus tidak larang? iya bertanya sekali, jangan tanya berkali-kali. Kalau Ya, saya dikasih kan baru jawab, bertanya jangan satu terima kali. dengan Di senang mana hati, jangan ayatnya? ngelawan. Kalau Nabi palsu. kan harus adil. Tuhan kan bilang Tuhan itu kan punya mujizat, lawannya juga harus punya mujizat. Kalau nggak ada diam aja. Masa kau ngatur-ngatur Di orang? mana itu? Di Ada mana mujizat. ayatnya kalau punya Tidak mujizat pernah punya baru penglihatan. lawan punya mujizat? Di mana ayatnya? Saya mendoakan orang bisu sembuh, mendoakan orang kista sembuh. Bukan itu, Terus Luga, saya kau mengerti mendoakan pertanyaan menang tidak? King Saya Goplak. tanya, tadi kan kau Nah, sekarang katakan kau bahwa apa yang mujizat? punya mujizat, yang Kau punya masa- mujizat baru kau bisa jangan ngatur. bisa berhadapan dengan yang punya mujizat. Di mana ayatnya, Luga? Mujizat di mana? Iya, saya nggak mau berhadapan sama kau kan gembel. Ya kalau begitu kau Mujizat nabi nggak ada, palsu. penglihatan nggak ada. Tapi Kalau begitu kau nabi palsu, orang. tidak ada ayatnya. Kau melarang-larang Ya udah masuk orang neraka untuk lah kau. bertanya. Ya udah Kau yang suruh. masuk neraka, Luga, karena kau nabi palsu.
Kau mas, ya udah sono. Nah, oke ya teman-teman, cukup ya. Makanya saya jadi itu nabi ini palsu sampah ya. di alam Semua semesta. itu Udah kalian udah menilai sendiri dengar kan? ini, dia tidak mampu menjawab saja. Dia ini nabi palsu. Jadi nggak salah. Bukannya nggak mampu, kau manusia bebal. Cocoknya kau dibayar. Kau tidak mampu menjawab saya. Jadi kau itu tidak mampu. Jadi kau itu nabi palsu. Itu yang jadi orang saja tidak percaya kalau kau nabi. Kamu tuh jelmaan iblis. Kau itu yang jelmaan iblis. Makanya kau mengaku-mengaku. Luga kalah, luga bukan nabi. Kamu rakyat jelek. Guru kurang ajar. Udah turun dulu teman-teman ya. Selamat sore ya. Oke. Manusia terkutuk. Luga nabi palsu. Tolong. Kalau nggak ada mujizat juga ngapain? Oke ya, Bang Fatir, saya rasa cukup dulu ya. Jadi udah sangat jelas. Jadi kesimpulannya adalah memang si Ampi sama si Darning ini memang manusia terkutuk. Jadi memang mereka ini yang disebut dengan orang-orang terkutuk. Dan dia akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Oke. Bang Luga. Luga tidak mampu menjawab, jadi dia nabi palsu.